Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini Kak Sugeng seperti biasa untuk TKA matematikanya ditaruhnya itu di pagi hari teman-teman ya. Selamat teman-teman yang sekarang menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Jadi teman-teman jangan hanya menonton, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke, jangan lupa untuk pembelajaran kali ini teman-teman harus absen dengan cara like video ini dan komentar nama dan juga teman-teman nanti kapan UTBK-nya. Oke, hadir aja tulis. Oke, yuk langsung aja kita ke nomor berapa? Nomor 1 dong, di hari ketiga ini. Oke, nah di nomor 1 ini ternyata ada limit teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menentukan limit yang seperti ini ya? Nah, mungkin kelihatannya bingung ya. Oke, kita coba dulu perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman bingung ya, lihat bahwa kita punya sifat limit ya. Misalnya limit ya. Misal X mendekati A. Nah, gitu kan. Dari misalnya fx ditambah gx. Nah, teman-teman bisa merubahnya itu adalah limit X mendekati A. Jadi masing-masing ya. Fx ditambah dengan limit X mendekati A dari gx gitu ya teman-teman semua ya. Oke, nah maka dari itu si bentuk ini kita bisa ubah menjadi limit X mendekati 2 dari akar pangkat 3 dari A ditambah B per T pangkat 3 dikurangi dengan limit ini T ya, sorry ini bukan X berarti ini T. Nah berarti di sini T mendekati 2 dari 2 gitu kan, itu sama dengan A. Nah pokoknya kalau limit T mendekati berapapun, kalau di sininya angka jawabannya 2 gitu ya. Kalau dia 2 2, kalau dia 10 10 gitu ya. Artinya limit X mendekati 2 dari akar pangkat 3 A ditambah B per T pangkat 3 itu sama dengan A. Ini kan 2 berarti ditambah 2. Oke, kita save dulu ini teman-teman ya. Nah lalu bagaimana hubungannya dengan ini? Pasti ada hubungannya teman-teman ya. Ya langsung aja kita rubah menjadi limit T mendekati 2 dari, ini kan 8 ya, ini ada 8, boleh nggak 1/8-nya keluar gitu kan? Boleh ya, jadi berapa? Jadi 1/2 ya nggak sih? Karena 2 pangkat 3 kan 8. Nah benar, jadi sisanya di sini A ditambah B per T pangkat 3. Oke, dikurangi limit juga X, biasanya X ya, limit T mendekati 2 ya, kita anggap aja ini mendekati 2 dari T ditambah juga limit T mendekati 2 dari 1 ya. Nah lalu gimana? Oke, di sini setengah kan teman-teman, setengah dari siapa? Dari ini. Oh, itu A ditambah 2 kan. Nah limit ini kan A ditambah 2, ini kan hasilnya tadi. Nah dikurangi dengan ya, mana nih, limit T mendekati 2 dari T. Ya masukin aja T-nya 2 kan. Oh, dikurangi 2 dong. Limit T mendekati 2 dari 1. Ya 1 lah gitu. Berarti di sini jawabannya adalah berapa teman-teman? Oke, di sini berarti setengah A ditambah dengan 1 dikurangi 2 ditambah dengan 1. Ini jebret aja sebenarnya. Jebret. Jawabannya adalah setengah A. Apa itu setengah A? Yang A teman-teman ya. Semoga paham. Kalau belum paham silakan teman-teman ulangi lagi video Kak Sugeng. Oke, lanjut nomor 2. Fungsi komposisi. Oke, jika fx-nya adalah ini, fx-nya adalah ini, maka A kuadrat plus 3A plus 3 berapa? Oke, ini kan fx yang dimasukin fx dong, maksudnya f dimasukin f. Ya udah, kebayang nggak? Jadi dia itu si fx-nya dimasukin fx. Ya udah, ax-nya ganti jadi ax plus 3 ya, jangan lupa ya. Itu akan sama dengan 4x plus 9. Yuk kita coba di sini a kuadrat x ditambah 3a ditambah 3 itu sama dengan 4x ditambah 9. Oke. Nah dari sini teman-teman lihat formasinya sama ya nggak? Jadi A pangkat 2 itu akan sama dengan 4. Kenapa? Dia sama-sama nempel di X.
Sedangkan A plus 3 tambah 3 itu sama dengan 9, gitu ya. Maka dari itu kita punya A kuadrat itu akan sama dengan 4. Sedangkan 3A ditambah 3 itu adalah 9, ya. Maka dari ini kita bisa langsung nggak sih? Bisa ya. Yaudah, ini tinggal dijumlahin aja kan. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan jadi A kuadrat ditambah 3A plus 3 yang sama dengan 13. Wih, keren ya. Keren banget nih soalnya nih. Oke, jawabannya ya yang A, teman-teman ya. Oke, kita cek nomor 3. Turunan fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi diturunin nih. Gimana caranya? Oke, Kak Sugeng ajarkan ya. Jadi, kalau kita punya fungsi kayak gini ya, kita turunin boleh. Kenapa diturunin? Karena di sini yang ditanya turunan. Ini juga ada turunan ya. Ini nggak ada. Ini pasti berguna nih. Oke, bagaimana? Teman-teman tinggal turunkan ya untuk G. Nah, bagaimana sih menurunkan fungsi komposisi? Sebenarnya kalian turunkan dulu yang paling luar ya. Berarti di sini f aksen x ya. Terus di sininya dikali dengan ya. Oke, Kak Sugeng ulangi ya. Jadi turuninnya kalian satu-satu ya. Ini kan f aksen. Nah, sisanya kan f fx ya. Baru nih turunan yang pertama. Diturunin lagi. Berarti f aksen jadi dari fx gitu ya. Diturunin lagi ya f aksen x gitu. Jadi kayak berantai gitu loh. Nah, karena dia mintanya adalah G aksen 1, berarti X-nya harus 1 ya. Pintar. X-nya 1 dapatlah G aksen 1. Jadi kalau ketemu X, ganti aja 1. F aksen, FO, F1 dikali dengan F aksen F1 dikali juga F aksen 1. Nah, kita udah punya informasi ini kan sebenarnya. Yuk, kita coba ya. F1 itu kan 1. F1 lagi 1. F aksen 1, 2. Jadi 2 deh. Kebayang ya, ini 1. 1 dimasukin ke F kan 1. F aksen 1, 2. Gitu ya. Ini F aksen 1-nya kan 1. F F1-nya kan 1. F aksen 1, 2 juga. F aksen 1, 2. 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Yuk lanjut nomor 4. Ada sistem persamaan ya. Jika X-Y adalah solusi dari sistem persamaan ini, diketahui juga X kalinya adalah 3/2. Maka X kuadrat tambah Y kuadratnya berapa sih? Nah, berarti kita curiga aja ini kita jumlahkan atau kita kurangkan nih. Nah, kita jumlahkan aja ya. Kayaknya ini lebih enak nih. Jumlahin ya. Jumlahin gitu kan. 2 tambah 4, 6, 6 semua dong ya. 6X ditambah. Jumlahin. Oh, 6 semua tuh kan. Uniknya tuh gitu ya teman-teman ya. Ini berapa? 12. Jadi 13 dong. Jadi 3 juga. Oke. 13 ya. Oke, kita bagi berapa? Bagi 6, 6, 6, 6 kayaknya ya. Berapa nih? Dapat X ditambah Y sama dengan berapa? Kali 2 ya. Iya, 2 berarti. Nah, yang ditanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, teman-teman udah pada tahu kan bahwa X ditambah Y dikuadratin itu jadi apa sih? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AB, ya enggak? 2XY maksudnya. Maka X tambah Y itu 2X-nya pindahin ke kiri. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat itu akan sama dengan X ditambah Y dikuadratkan dikurangi dengan berapa? 2 kali X dikali Y. Nah, kita masukin ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X tambah Y-nya berapa sih? 2 ya. 2 dikuadratin dikurangi dengan 2 kali X kali Y-nya ada. 3/2 ya. Sehingga di sini kalau kita jebret ya, ini benar ya, jebret. Dapatlah X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 3 yaitu 1 teman-teman ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, sip ya teman-teman. Kita lanjut nomor 5.
Nah, sebelum lanjut nomor 5, Kak Sugeng mengingatkan jika teman-teman ingin traktir Kak Sugeng kopi ya teman-teman, silahkan aja, oke? Jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen support Kak Sugeng, silahkan traktir Kak Sugeng kopi, oke? Yuk kita lanjut. Di sini juga Kak Sugeng ada info buat tryout teman-teman yang belum ikutan tryout ya. Nah, kenapa Kak Sugeng merekomendasikan ini? Karena di sini ada sistemnya CBT sesuai dengan UTBK dan juga penilaiannya IRT, pemeringkatan nasional, dan ada pembahasannya yang gak kalah penting ya teman-teman. Harganya berapa? Hanya 17.900 kalau teman-teman gunakan kode Sugeng 404. Oke, langsung aja ikutin di Siap UTBK. Kak Sugeng tunggu ya teman-teman untuk tryout akbarnya. Oke, langsung aja kita ke nomor berapa? Nomor 5 tentunya teman-teman semua ya. Di sini X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan atau apa nih? Ini nilai mutlak. Nilai mutlak di dalam matriks itu adalah determinan sebenarnya ya. Nah, persamaan determinan X1 ditambah X1 kali X2-nya berapa? Oke, determinan itu kali silang aja kan. Berarti 3 log X ya. Dikuadratin aja sebenarnya ini langsung ya. Jadi nulisnya gini aja. 3 log kuadrat X gitu ya. Dikurangi dengan ini kali ini kan jadi positif ya. 3 kali 3 log X itu akan sama dengan negatif 2. Nah, kita misalkan 3 log X-nya adalah kotak. 3 log X sama dengan kotak. Kenapa sih harus dimisalin? Biar teman-teman mudah mengerjakannya ya. 3 kotak ditambah 2 sama dengan 0. Maka di sini kalau teman-teman faktorkan dapatlah berapa? Yo. Yang dikali 2 sama 1 berapa? Negatif semua ya. Maka di sini kotak sama dengan 1 atau kotak sama dengan 2. Balikin lagi kotaknya, 3 log X ya. 3 log X sama dengan 1 atau 3 log X sama dengan 2. Nah, maka sesuai dengan sifat bahwa X itu sama dengan 3 pangkat 1. Ini juga X itu sama dengan 3 pangkat 2. Berarti X-nya adalah 3 dan di sini X-nya adalah 9. Kalau kita kalikan dapatlah 27. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 6. Jika garis Y sama dengan MX plus B menyinggung lingkaran ini, maka nilai B kuadrat min M kuadrat plus 1 adalah berapa? Nah, tentu kalau dia menyinggung, nanti diskriminannya sama dengan 0. Dari mana diskriminan? Dari teman-teman mensubstitusikan dulu nilainya ya. Maka dari itu kita dapat X kuadrat ditambah Y-nya ganti aja. MX plus B dikuadratkan yang sama dengan 1. Tentu ini bisa pindah aja. Di sini X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat ya nggak kuadrat ini. Berarti plus 2BM ya, BMX ditambah B kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, udah enak nih angkanya ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya M kuadrat. Sorry. Ini belum dijumlahin ya. Jumlahin dulu nih X kuadratnya nih. Berarti di sini M kuadrat plus 1 X kuadrat ditambah 2MB boleh, 2BM boleh, ditambah dengan B kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman harus definisikan dulu biar gak bingung. A-nya adalah M kuadrat plus 1. Ingat, A itu yang nempel di X kuadrat. B itu yang nempel di X, yaitu 2BM. C itu yang jomblo, berarti yang ini. B kuadrat min 1. Oke. Karena tadi Kak Sugeng udah singgung bahwa kalau ada garis yang menyinggung sebuah kurva atau lingkaran, itu diskriminannya sama dengan 0. Bunyinya apa diskriminan? Pintar. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ayo langsung masukin aja boy. B-nya 2BM, 2BM dikuadratkan dikurangi dengan 4, A-nya adalah M kuadrat plus 1, C-nya adalah B kuadrat min 1 sama dengan 0. Waduh, ribet ya kayaknya ya. Yuk kita pilih sini aja biar gak ribet. Tentu di sini kita punya 4B kuadrat M kuadrat juga. Ini juga sama ya. Pasti kalau teman-teman kaliin boleh langsung ya. 4 kali B kuadrat kali M kuadrat. Ya udah berarti 4 B kuadrat M kuadrat. Nah, gitu ya. 4
Ini kan harus kali semua ya. 4 kali B kuadrat kali min 1. Kan ini kali ini juga dulu ya. Berarti ini plus 4M kuadrat. Plus 4M kuadrat. Oke. 1 nih. Lanjut. 1 dikali B kuadrat. B kuadrat dikurangi 4. Maksudnya dikali ya. Negatif 4 B kuadrat. 1 dikali 1. Negatif 1. Positif 4. Itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, ada yang bisa dicoret nih. Tuh kan. Ada yang bisa coret lagi? Nggak ada. Dia harus, teman-teman lihat, ini B kuadrat ya. Tuh ada hubungannya nih. Berarti min 4B kuadrat plus 4M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kita bagi dengan negatif 4 ya. Biar ininya jadi B kuadrat. Terus min M kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti dia kan maunya plus 1 nih. Ya udah gini aja, B kuadrat min M kuadrat itu sama dengan 1. Maka di sini harus tambah 1. Ya, 1 tambah 1 berapa? 2 dong. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman ya. Yuk lanjut. Terakhir nih, transformasi geometri, teman-teman ya. Ada sebuah parabola digeser ke kanan sejauh 2. Searah dengan sumbu X. Ya iyalah, kanan kiri kan sumbu X. Digeser ke bawah sejauh 3. Searah sumbu Y. Ya iyalah, atas bawah kan sumbu Y. Jika parabola hasil pergeseran itu memotong sumbu X di X1, X2, maka X1, X2-nya berapa? Oke. Nah, berarti di sini ini translasi, teman-teman ya, karena pergeseran. Jadi kalau misalnya kita punya titik yaitu X, Y, kalau kita translasikan terhadap A, B, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Gitu ya teman-teman ya. Maka dari ini kita buat XY-nya, translasinya berapa? X-nya yang mana? 2, Y-nya yang 3. Nah, maka bayangannya berapa dong? Pintar. X plus 2. Awas ke bawah ya. Ke bawah itu negatif. Nah, berarti Y negatif 3. Oke. Nah, seperti biasa kita punya bayangan ya. Kita cari dulu bayangannya. Yaitu X plus 2 dan Y min 3. Nah, jangan lupa untuk mensubstitusikannya teman-teman harus membuat X sama dengan. Ini kan, kok Y sih? Ini kan X sama dengan, X aksen sama dengan X plus 2. Berarti X-nya berapa dong? Pintar. X aksen min 2. Gitu ya. Juga sama, Y aksen sama dengan Y min 3, maka Y-nya berapa? Pintar ya, Y aksen plus 3. Inilah yang kita substitusikan ke dalam kurva awal. Yuk, masukin dulu. Y-nya, Y aksen plus 3, sama dengan X-nya, X aksen min 2, kuadrat, dikurangi dengan 6, X aksen min 2, plus 8. Nah, aksen ini hanya menandakan dia itu adalah apa? Dia itu bayangan. Jadi boleh dihilangkan ya. Y sama dengan, ini boleh lah ya, kuadratin X kuadrat, berarti min 4X plus 4, langsung min 6X plus 12, tambah 8 min 3, gitu ya. Yuk, kesini. Wow, panjang yuk. Berarti di sini X kuadrat, 4X-nya jadi min 10X ya. Ininya 4 ditambah 12. 12 tambah 8 aja 20 ya. Ini aja 1. Berarti 21. Nah, karena dia memotong sumbu X ya. Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Ingat-ingat. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Yang ditanya X1 ditambah X2. Rumusnya apa? Pinter. Min B per A. Tadi B itu yang nempel di X, yaitu plus 10. Min kali min kan plus per A nya 1. Wih, dapat ya 10 teman-teman ya. Sehingga di sini jawabannya adalah D. Oke. Terima kasih segala perhatian. Semoga ini bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.